selama ini ada kekayaan, tapi tidak menghasilkan ketenangan, tolong dicek mungkin bukan belum banyak hartanya. Kalau selama ini, maaf sekali, ada masalah yang tidak pernah tuntas. Padahal kedudukan tinggi, jabatan juga tinggi, harta melimpah. Tapi kayaknya ini masalah kecil ke orang lain yang dengan senyum selesai, ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya. Jadi begitu nanti dalam masa sakaratul maut, ditampakkan pintunya. Dan dibukakan keindahannya. Itu yang menyebabkan orang-orang yang melihat hasil amal solehnya itu senyum. Coba cek pulang dari sini, buka lemari pakaian. Cek berapa banyak pakaian yang ada di lemari itu. Pertanyaan saya satu. Apakah semua titipan pakaian itu sudah pernah dipakai ibadah untuk mendekat kepada Allah atau belum? Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kanan. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kanan. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, Samillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya Bu ya, contohkan ya biar jelas. Ini buka dulu tutupnya, ya, karena nggak mungkin diminum dengan itu. Ya. Ambil dengan tangan kanan, jelas? Sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan. Sebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka saya pelan-pelan. Kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah berkah itu bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijama'kan bentuknya. Bentuknya jama'. Yo, saya gali dengan cepat sedikit ya Bu ya. Pelan-pelan lihat rumusnya gini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu, rumusnya 2, iman plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman. Atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa. Iman dan takwa.
Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka. Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumus ini ada Quran di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya, amanu iman, wattaqau taqwa, la fatahna alaihim barakatin, berkah jamak sifatnya. Lihat ayatnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama, langit dan bumi. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Ada ayatnya? Nah. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insya Allah. Dapat pahala. Dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan, sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekkan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekkan ayat Quran dengan sifat ihsan. Maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat. Saya kasih satu ayat, tapi ini rahasia saja di antara kita ya. Suami istri, bahkan anak, yang kehidupan rumah tangganya dia lakukan untuk menaati Allah dengan sifat ihsan. Itu bukan hanya di dunia Allah jaga, di akhirat semua diminta bergandengan tangan masuk ke surga. Itu langsung ayatnya turun, tidak pakai hadis lagi. Dan diminta oleh Allah untuk diviralkan melalui Rasulullah SAW. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Saya agak cepat. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar yang nanti akan masuk surganya lewat pertengahan surga, Taman Aden. Jadi surga itu nanti ada 8 tingkatan, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah untuk memasukinya insya Allah. Itu dari surga paling bawah sampai Firdaus ke atas. Nanti di antara ini ada tempat indah di tengah-tengah, itu Taman Aden namanya, surga Aden. Nanti masuknya lewat situ, tapi yang paling menarik, keluarga besar ini tidak diperkenankan oleh Allah berlama-lama dalam hisab. Cepat masuk lewat Taman Aden. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyambut mereka di setiap pintu surga. Sampai naik ke tempat tertingginya. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar diperintahkan oleh Allah. Masuklah lewat surga Aden kalian seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Dan tolong gandeng bapak ibumu yang soleh itu. Jadi ternyata, mohon maaf, Bu, keluarga hebat ini telah menyiapkan satu anggota keluarganya menjadi perwakilan di akhirat untuk menjadi kebanggaan membawa keluarga besarnya ke surga. Tapi semua soleh. Di semuanya menjadi keluarga ihsan. Ayahnya ihsan, ibunya ihsan, anaknya ihsan. Tapi semua sepakat ada satu yang ditampilkan di akhirat jadi kebanggaan. Dan anak inilah ternyata yang disiapkan oleh orang tuanya, menggandeng orang tuanya, pasangannya, dan semua adik-adiknya, kakaknya masuk ke surga.
Dan itu sekarang kurikulumnya sedang berlangsung di Gaza. Mungkin tidak banyak orang tahu ya. Ini ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, ini sedang diintensifkan program satu rumah satu ahli Al-Quran. Di setiap rumah tuh mesti ada satu ahli Quran. Setiap rumah. Dan itu bacaan yang sangat hebat karena memang salah satu yang dimaksud ayat ini adalah ahli Al-Quran. Itu bisa diketahui di tafsir Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-33 yang ayatnya dibuka persis dengan ayat ini. Jadi kalau di Ar-Ra'd ayat 23 jannatu adnin yadkhulunaha, di surah Fatir ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di surat Fatir itu sedang menceritakan kisah ahli Al-Quran. Di ibu soleh, gak hafal Quran. Ayahnya soleh, gak hafal Quran. Tapi ibu dan ayahnya, suami istri, menyiapkan anaknya minimal ada satu yang jadi ahli Quran. Itu begitu tampil saat hisab, kata Allah jangan berlama-lama. Diizinkan memberi syafaat dengan Qurannya untuk menggandeng langsung ayah ibunya, masuklah ke dalam surga. Dengan pasanganmu, perhatikan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tidak tanggung-tanggung, satu keluarga besar bawa semua oleh. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berbaris di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum, untuk mengucapkan selamat ya karena Bapak Ibu telah sabar menjalani kehidupan dengan ihsan saat di dunia. Saat orang lain cari dunia, Anda berusaha menaati Allah. Saat orang lain mengejek berjilbab, Anda mempertahankan jilbab. Tapi bukan karena tren. Bukan karena maaf ya ada status baru tentang model hijab lalu Anda berjilbab, tidak. Jilbab itu dikenakan karena menaati Allah. Anta'budallaha, Anda mengenakan jilbab itu karena ingin ibadah kepada Allah, bukan sekedar ditutup. Anta'budallaha, Anda memakai cadar itu ingin beribadah kepada Allah, bukan sekedar ingin ditutup. Anda berumah tangga itu untuk menaati Allah, bukan sekedar ingin membangun kehidupan dalam samara. Ibu menyekolahkan anak itu karena Allah, bukan sekedar dia menjadi pintar. Makanya mustahil Anda menyekolahkan anak ke tempat yang tidak Allah sukai. Ibu pengen anaknya dekat dengan Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Sholat tidak diajarkan, ngaji tidak diajarkan. Dia pintar dunia, ya, tapi nggak punya bekal akhirat. Yang gitu banyak, Bu. Yang belum beriman juga banyak yang begitu. Lalu apa fungsinya iman yang ibu miliki? Itu poinnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda mengerjakan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah dan kita merasa dilihat oleh Allah. Walaupun kita tak mampu menatapnya. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Kalau dibiasakan begitu, insya Allah keberkahan itu akan menyelimuti kehidupan kita semua di dunia sampai akhir. Ya. Contoh gini, ini minum ini kalau berkah, ini nggak perlu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, 2 teguk jadi energi. Dan cirinya apa? Sesuatu yang berkah itu bisa mudah digunakan beramal saleh. Ibu makan nih, sehari berapa kali? Hah? Sehari berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Bisa berapa ayat baca Al-Quran dari makanan itu? Berapa juz? Malu sama Allah. Ada orang yang bahkan gak menemukan makan dari pagi sampai malam, dia bisa menghatamkan Al-Quran minimal 5 juz seharinya. Anda Allah kasih makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, tapi energi dari makanan itu tidak membuat kita untuk bisa beramal soleh. Itu mesti takut. Ada sesuatu yang salah di makanan itu. Baik, sehari minum. Nah sekarang jadi mulai lambat jawabnya ya. Sehari minum berapa liter? Hah? Ya itu kan baru air beningnya kan, belum jusnya. Hah? Dari minuman itu, maaf, berapa salat sunnah yang bisa dikerjakan? Bisa tahajud malam nggak? Berapa kali sholawat pada Nabi dalam sehari? Katanya ingin dicintai Rasulullah, ingin bertemu Nabi di surga, tapi untuk sekedar sholawat sehari pun belum bisa dilakukan. Patut ditanyakan, ini makanan minuman diridai Allah tidak? Coba cek pulang dari sini, buka lemari pakaian. Cek berapa banyak pakaian yang ada di lemari itu. Pertanyaan saya satu,
Satu, apakah semua titipan pakaian itu sudah pernah dipakai ibadah untuk mendekat kepada Allah atau belum? Makanya saya selalu katakan pada teman-teman, kalau punya sesuatu yang baru, pakai sholat dulu. Pakai baca Quran dulu. Sehingga ketika ditanya di akhirat, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan? Lisannya dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pakaiannya bicara. Ya Allah, aku didapatkan dari rizki yang kau berikan lewat sini, dan aku pertama kali digunakan oleh si fulanah itu untuk menyembahmu di masjid itu yang. Itulah ihsan. Jadi kalau selama ini ada kekayaan, tapi tidak menghasilkan ketenangan, tolong dicek mungkin belum banyak hartanya. Belum banyak ihsannya. Kalau selama ini, maaf sekali. Ada masalah yang tidak pernah tuntas. Padahal kedudukan tinggi, jabatan juga tinggi, harta melimpah. Tapi kayaknya ini masalah kecil ke orang lain yang dengan senyum selesai, ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya takwanya, bukan hartanya. Jelas sampai sini? Halo, kenapa sedih begini? Ya. Nah, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan semua kegiatan ini punya sifat ini. Termasuk masak ya. Masak, lakukan sifat ihsan. Itu insya Allah, apa yang dibuat dalam masakan itu bukan hanya menjadi menu, tapi tertuliskan berupa pahala. Karena ketika Allah memberikan pahala, itu disifati dengan nama yang sama, hasanah. Quran surah 6 ayat 160, dan di sini saya berhenti untuk memberikan muqaddimah dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Quran surah 6 ayat 160. Saya minta maaf kalau suaranya agak saya tinggikan, dan teman-teman dimanapun Anda berada, mohon juga pengertian. Kalau saya kencangkan itu, saya ingin memberikan juga potensi yang sama, manfaat yang sama kepada teman-teman kita yang di luar, supaya sama-sama terdengar. Jadi mohon izin kalau di depan agak terlampau kencang terdengar, itu maksudnya ingin memberikan kesempatan terdengar yang sama bagi yang di luar. Jelas ya? Baik. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang pekerjaannya, seluruh aktivitasnya, semua dikerjakan karena Allah dengan sifat ihsan, maka Allah berikan nama sebagai perbuatan hasanah, dan di akhiratnya dituliskan 10 kebaikan. Bu, ini contoh terakhir yang saya berikan dengan minuman ya. Setelah ini saya nggak contohkan lagi. Buka dulu tutupnya. Ambil dengan tangan apa? Ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Ini kalau dikerjakan seperti tadi dan diniatkan karena Allah, maka perbuatan ini disebut apa namanya? Ihsan. Sifatnya apa? Hasanah. Nah, saat tuntas minum itu dituliskan 10. Nggak pakai 10. Sini 10. Inilah yang kita sebut pahala. Di pahala itu bukan minumnya. Ini poin ini yang kita sebut pahala. Bahasa Qurannya ajrun. Lahum ajrun ghairu. Ini 10. Cara menghitungnya begini. Cara menghitungnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Itu hitungan kita. Tapi hitungan pahala tuh begini. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Dan seterusnya sampai selesai. Itu setiap poin ihsan diberikan hasanah nilainya 10. Nah ini yang ikut sampai pulang. Kalau minumannya selesai. Maaf, keluar jadi kotoran. Ini sifat dunia semua. Gelasnya nggak ikut. Maaf ya, jangankan ke akhirat, ke alam kubur, ini gelas mereknya Sop Muslimah, nggak akan masuk ini. Ditinggal kok. Tapi hasil interaksi dengan gelas ini yang dibawa. Perbuatannya benar gak menurut Allah? Perbuatan bahasa Arabnya amal. Benar menurut Allah disebut saleh. Jadi kalau punya sifat ihsan, hasilnya hasanah, itu namanya saleh. Amal ketemu saleh disebut apa? Amal saleh. Nah yang ikut dengan kita ke alam kubur sampai ke akhirat, itulah amal saleh yang punya nilai hasanah ini. Gelasnya gak ikut. Gak ikut.
Handphone tuh yang dipakai bikin status. Sehari satu ayat, sehari satu hadis gitu kan. Itu nggak akan ikut, ke alam kubur pun nggak ikut. Silakan kalau nggak percaya bikin wasiat. Papa, kalau mama meninggal duluan, ya tolong nanti handphonenya diikutkan. Kalau kangen miss call aja. Tapi miss callnya khairayarah ya Pak. Sama aja. Ya, saya mohon sekali lagi, sama saja. Yang ikut adalah apa yang digunakan dengan perangkat itu yang punya nilai. Nah, saya akhiri, saat itu diakumulasikan, maka di ujung kehidupan hasil akumulasi ini ditampakkan. Ini hasil ini. Amal soleh. Ditampakkan. Jadi ibu yang biasa ngaji, yang biasa tahajud, biasa puasa, itu akumulasi dari perbuatan amal soleh itu dengan sifat ihsan tadi ditampakkan di hadapan mata. Plus dari situ mendapatkan hasil akhirat apa? Contoh, ibu kalau rajin puasa dan senang puasa karena Allah, maka akan disambut nanti di surga dengan pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Jadi begitu nanti dalam masa sakaratul maut, ditampakkan pintunya dan dibukakan keindahannya. Itu yang menyebabkan orang-orang yang melihat hasil amal solehnya itu senyum. Ada yang Masya Allah senyumnya itu begitu indah, tenang, jiwanya tenang. Nah, jiwa yang tenang itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi, mana kalimat surganya? Wadkhuli jannati. Ditampakkan. Itu yang membuat Asiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau itu, maaf ya, diikat dalam tiang dan akan dieksekusi oleh suaminya sendiri Fir'aun. Beliau memohon kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, hasil dari keimananku, tolong tampakkan dan bangunkan aku istana di surgamu yang telah kau janjikan itu. Maka dalam sakaratul mautnya ketika itu ditampakkanlah surganya dan wafat dalam keadaan tersenyum. Sekarang itu ayat-ayat ini sudah berubah menjadi tanda-tanda dalam bentuk gambar-gambar kehidupan. Kalau sudah seperti itu, artinya ada keimanan yang semakin melemah setiap waktu, sehingga butuh penampakan. Jadi kalau sudah ditampakkan seperti itu, belum yakin juga dengan cara apa lagi Allah memotivasi dan menampakkannya. Ibu klik ada ya, klik nih. Misalnya syuhada Gaza, klik. Itu keluar wajah-wajah senyum semua. Yang dikafani, yang sedang senyum, yang sedang gembira, yang itu sudah tampak. Jadi kalau sudah ditampakkan begitu belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan. Maksud saya, kalau selama ini belum bahagia, belum sukses, belum seperti apa yang diharapkan, coba dekati Allah. Mungkin ini hal yang Allah inginkan. Kita merasa punya sesuatu, tapi kurang merasa punya Allah. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Like and subscribe.